Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di belajar bareng Bimbel Bebas. Kali ini kita belajar PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum di materinya di materinya adalah hubungan makna dan makna kata. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Silahkan teman-teman dikerjakan cepat-cepatan saja. Siapa yang sudah ketemu dulu di chat langsung kita bahas. Silahkan. Ini yang kita share di grup ya teman-teman ya. Udah dikerjakan dulu, benar D. Cuman bagaimana cara mengerjakannya? Kita bahas sedikit ya. Jadi teman-teman, kita kasih tanda dulu. Kita pakai warna apa ya? Pakai warna kuning dulu. Hmm. Nah, di sini dan di sini. Oke. Sudah clear, dipisahkan dengan tanda pisah sehingga kita cek dulu. Karena ini eh, babnya adalah tentang makna kata dan hubungan kata, maka kita harus tahu ini sebelum titik tiga ini dia kata apa dan setelahnya kata apa. Karena ada kata yang dia tidak boleh ketemu ya. Misalkan kata sifat dia tidak bisa ketemu kata kerja gitu. Kata keterangan dia dia hanya bisa ketemunya kata kerja dan kata benda sorry kata kerja dan kata sifat gitu. Dia tidak kata keterangan itu dia tidak bisa ketemu kata benda gitu. Ada tampak dan ada rumit. Nah, kita cek satu-satu katanya. Nah, tampak ini adalah kata apa teman-teman? Apakah dia masuk kata benda? Bukan ya. Tampak itu bukan kata benda. Kata sifat juga bukan, dia kata keterangan. Nah, kata keterangan ini dia tidak boleh eh, bertemu dengan kata benda. Nah, cuman di sini nggak ada ya. Nah, cuman di sini ada rumit. Rumit itu kata apa teman-teman? Kata sifat ya. Rumit itu kata sifat ya. Nah, gitu. Nah, di sini juga, di sini ada kata benda. Ada yang chat ya? Iya, betul, sifat. Nah, ini teman-teman juga harus paham ya. Karena ini ada aturan-aturan yang kata ini nggak boleh ketemu kata ini. Ya, tadi kata benda, ketemu kata benda boleh apa enggak. Misalnya, kata kerja, ketemu kata benda boleh apa enggak. Boleh ya. Misalnya, saya bermain, berarti kata saya adalah kata benda, bermain adalah kata kerja ketemu. Tapi kalau kata keterangan misalnya kata keterangan itu terlalu gitu. Terlalu itu nggak boleh ketemu kata benda gitu. Misalnya kata bendanya buku, terlalu buku kan nggak boleh. Tapi kalau kata sifat misalnya tinggi, terlalu tinggi, besar, terlalu besar boleh ya. Gitu. Kata keterangan. Dan kata keterangan itu kalau ketemu kata kerja boleh nggak Kak? Boleh juga karena memang tugas utama kata keterangan itu untuk menerangkan kata kerja. Mengubah itu kata apa teman-teman? Kata kerja ya, kata kerja. Nah, sehingga di sini kita uh, pretelin satu-satu nih. Agak ini kata apa ini? Kata keterangan ya. Agak, terlalu itu kata keterangan. Oke. Diduga ini kata kerja. Lalu dapat atau ini yang kata kerja kita ganti warnanya aja teman-teman ya. Ini kata kerja, dapat juga kata kerja. Nah, ini contohnya. Eh, Kata kerja boleh ketemu kata kerja. Contohnya, saya dapat main. Nah, dapatnya kata kerja, mainnya juga kata kerja. Sepertinya itu kata apa teman-teman?
Ayo sepertinya kira-kira kata apa teman-teman? Apakah dia kata sifat? Apakah dia kata keterangan? Sepertinya. Nah, ini kita mengasah karena ini pengetahuan dan pemahaman umum, kita mengasah pengetahuan umum kita ya. Sepertinya itu kata keterangan teman-teman ya. Sama, terlalu, agak, gitu kan. Itu kata keterangan. Sangat. Gitu kan. Nih, ini juga kata keterangan ini. Oke. Nah, salah satu yang dilarang adalah kata kerja ketemu kata sifat. Nah, karena di sini sifat, dia tidak boleh dilarang ya. Kita kasih ini ya. Tidak boleh diikuti kata kerja. Contoh kata kerjanya bermain gitu. Perangkat AI mungkin tampak bermain rumit gitu kan, nggak boleh gitu. Tetapi kalau dia kata sifatnya itu diikuti oleh kata keterangan, dia boleh teman-teman. Nah ini entah agak sepertinya dan terlalu kita nggak tahu ya. Misalnya tampak agak rumit sebenarnya boleh. Lalu agak ini ya, di sini ya. Kita kasih warna berbeda ya teman-teman. Supaya nanti teman-teman belajar laginya gampang. Ini boleh, ini juga boleh ya, karena dia kata keterangan ya. Ini kita nggak, untuk soal-soal kayak gini kita nggak perlu baca semua paragraf teman-teman, kita fokus ke satu. Kita coba nih, agak rumit boleh ya, tampak agak rumit. Tampak sepertinya rumit. Oke, walaupun kurang sesuai, tetapi secara tata bahasa, tata kalimat dia boleh. Terlalu rumit boleh juga. Tapi kalau diduga rumit, nah karena dia kata kerja nggak boleh di awal, tidak boleh diawali kata kerja gitu kan. Atau bisa kita tuliskan seperti ini ya teman-teman ya. Kita coret dulu deh. Jadi kata kerja tidak boleh diikuti kata keterangan di sini. Nah, di sini X itu tandanya tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belajar lagi, ini kata kerja. Itu dia tidak boleh. Sehingga ini langsung dicoret aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman emang waktu pengerjaannya tinggal dikit, pastikan teman-teman ketika menggunakan ini, ya kalau ngawur pun tinggal A, C, atau D gitu. Karena kita kan belum istilahnya apa nih? Menguji ya, yang di titik-titik kedua. Oke, kita pakai warna lain untuk menguji yang belakang ya teman-teman ya. Nah, mesin itu kata benda. Kita kasih warna lain untuk kata benda. Tadi keterangan adalah biru, kerja adalah merah, benda adalah orange. Nah, mengubah kata apa teman-teman? Mengubah kata kerja lagi. Nah, ini kata kerja ya, sudah kita beri di sini ya, kata kerja. Mengubah itu kata apa teman-teman? Kata kerja ya, kata kerja. Nah, sehingga di sini kita uh, pretelin satu-satu nih. Agak ini kata apa ini? Kata keterangan ya. Agak, terlalu, itu kata keterangan. Oke. Diduga ini kata kerja. Lalu dapat atau ini yang kata kerja kita ganti warnanya aja teman-teman ya. Ini kata kerja, dapat juga kata kerja. Nah, ini contohnya. Eh, Kata kerja boleh ketemu kata kerja. Contohnya, saya dapat main. Nah, dapatnya kata kerja, mainnya juga kata kerja. Sepertinya itu kata apa teman-teman? Ayo sepertinya kira-kira kata apa teman-teman? Apakah dia kata sifat? Apakah dia kata keterangan? Sepertinya. Nah, ini kita mengasah karena ini pengetahuan dan pemahaman umum, kita mengasah pengetahuan umum kita ya. Sepertinya itu kata keterangan teman-teman ya. Sama, terlalu, agak gitu kan.
Itu kata keterangan. Sangat. Nih, ini juga kata keterangan ini. Oke. Nah, salah satu yang dilarang adalah kata kerja ketemu kata sifat. Nah, karena di sini sifat, dia tidak boleh dilarang ya. Kita kasih ini ya. Tidak boleh diikuti kata kerja. Contoh kata kerjanya bermain gitu. Perangkat AI mungkin tampak bermain rumit gitu kan, nggak boleh gitu. Tetapi kalau dia kata sifatnya itu diikuti oleh kata keterangan, dia boleh, teman-teman. Nah, ini entah agak sepertinya dan terlalu kita nggak tahu ya. Misalnya tampak agak rumit sebenarnya boleh. Lalu agak ini ya, di sini ya. Kita kasih warna berbeda ya teman-teman, supaya nanti teman-teman belajar laginya gampang. Ini boleh, ini juga boleh ya, karena dia kata keterangan ya. Ini kita nggak untuk soal-soal kayak gini kita nggak perlu baca semua paragraf teman-teman, kita fokus ke satu. Kita coba nih, agak rumit boleh ya, tampak agak rumit. Tampak sepertinya rumit. Oke, walaupun kurang sesuai, tetapi secara tata bahasa, tata kalimat dia boleh. Terlalu rumit boleh juga. Tapi kalau diduga rumit, nah karena dia kata kerja nggak boleh di awal, tidak boleh diawali kata kerja gitu kan. Atau bisa kita tuliskan seperti ini ya teman-teman ya. Kita coret dulu deh. Jadi kata kerja tidak boleh diikuti kata keterangan di sini. Nah, di sini X itu tandanya tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belajar lagi, ini kata kerja. Itu dia tidak boleh. Sehingga ini langsung dicoret aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman emang waktu pengerjaannya tinggal dikit, pastikan teman-teman ketika menggunakan ini, ya kalau ngawur pun tinggal A, C, atau D gitu. Karena kita kan belum istilahnya apa nih? Menguji ya yang di titik-titik kedua. Oke, kita pakai warna lain untuk menguji yang belakang ya teman-teman ya. Nah, mesin itu kata benda. Kita kasih warna lain untuk kata benda. Tadi keterangan adalah biru, kerja adalah merah, benda adalah orange. Nah, mengubah kata apa teman-teman? Mengubah kata kerja lagi. Nah, ini kata kerja ya, sudah kita beri di sini ya, kata kerja. Setelah benda ada keterangan boleh nggak gitu kan? Mesin sangat, nah dia akan menjadi boleh kalau belakangnya itu sifat teman-teman. Mesin sangat mahal itu boleh. Mesin sangat bagus itu boleh ya. Ini sebenarnya bisa boleh. Cuman karena di belakangnya adalah kata kerja, yang lebih tepat adalah kata kerja lagi gitu di sini ya. Oke, kita uji dulu yang C ya. Terlihat ini kata apa teman-teman? Agak, sangat, terlihat itu kata keterangan juga. Nah, kata keterangan yang terlihat ini dia belakangnya harus atau belakangnya yang cocok adalah kata sifat juga. Silahkan nomor dua. Silahkan nomor dua dikerjakan. Nanti yang ketemu pertama nanti langsung kita bahas. Oke, jawabannya C, teman-teman. Jadi di sini kita sambil yang terkempu. Nah, di sini ada pertanyaannya adalah lebih sempit. Jadi ada yang lebih sempit, ada yang lebih lebar ya. Nah, lebih sempit itu turun teman-teman. Nah, ini sempit ya. Contohnya apa lebih sempit? Misalnya hewan. Oke, ini gini dulu ya. Hewan. Kalau lebih sempit, dia adalah kuda. Nah, lalu singa. Tapi kalau lebih luas, dia adalah
makhluk hidup. Nah, ini contohnya ya, lebih sempit dan lebih luas. Nah, organisasi setara. Nah, kalau organisasi itu kalau misalnya hewan tadi berarti di sini adalah tumbuhan ya. Ini setara, tumbuhan. Nah, ini setara. Jadi nanti ada pertanyaan juga, karena pertanyaan UTBK itu gitu, nggak selalu lebih sempit teman-teman. Kadang berasosiasi gitu kan. Kalau bersosiasi itu yang memiliki hubungan, apapun hubungannya gitu. Tapi kalau lebih sempit, spesifik. Jadi ini kalau lebih sempit itu kuda, singa, lebih luasnya itu, ya ini berarti luas, di sini sempit ya. Ini setara ya, ini setara. Setara. Kita perbaiki dulu penulisannya. Setara. Oke. Nah, di sini organisasi itu setara dengan perusahaan, setara dengan firma, setara dengan korporasi. Jadi ini setara, yang setara berarti salah ya, ini setara. Direktur ini berasosiasi, berhubungan, tapi dia nggak ada apa? Dia nggak ada lebih luas, lebih sempit setaranya nggak ada, karena hubungannya tidak langsung, dia hanya berasosiasi aja. Berarti sisa divisi dan publik. Kira-kira apa nih kalau di bawahnya organisasi? Divisi, lalu ada lagi departemen, gitu. Bisa juga kementerian. Cuman kementerian ini ya apa teman-teman? Dia spesifik untuk pemerintahan ya. Kementerian atau mungkin direktorat ya. Karena kementerian itu setara dengan organisasinya ya. Di sini ya direktorat. Direktorat. Nah, divisi sama departemen ada yang lebih sempit lagi teman-teman. Apa tuh yang lebih sempit dari divisi? Ayo kira-kira apa di bawahnya divisi? Masih ada lebih sempit dari divisi, ada subdivisi. Di bawah departemen ada subdepartemen. Di bawah direktorat masih ada subdirektorat. Nah, maksudnya lebih sempit itu ya ke bawah gitu. Oke, teman-teman, clear? Ada yang tanya? Korporasi perusahaan. Korporasi itu dari kata corporate, teman-teman ya. Kalau di bahasa Inggris itu corporate. Nah, itu artinya juga perusahaan. Nah, di sini kan perusahaan ya. Jadi, dan perusahaan banyak ya, teman-teman. Misalnya diganti dengan yayasan, boleh juga. Lalu apa ya? Entitas boleh juga. Sinonimnya banyak. Nah, entitas gitu kan. Perusahaan, PT gitu kan. Itu jenisnya ya. Tetapi dia setara teman-teman, bukan lebih sempit. Gimana? Clear teman-teman? Let's go nomor 3. 3E. Modal. Oke. Modal itu apa teman-teman? Modal adalah
Modal adalah, nanti kita bandingkan ya. Oke, jadi teman-teman yang jawab A pasti salah ya. Tadi ada yang jawab A. Oke, tapi nggak apa-apa. Surat berharga emas ini salah. Surat berharga itu saham ya teman-teman ya. Surat berharga atau di sini saham. Saham itu definisi lainnya adalah surat berharga. Ini sinonim. Karena berasosiasi berarti berhubungan. Hubungannya adalah sinonim. Kenapa modal salah teman-teman? Jadi gini, modal itu adalah harta. Ini modal ya. Modal itu terdiri dari hutang dengan sorry sorry. Modal itu modal itu lebih ke pengeluaran, pengeluaran untuk menyelenggarakan bisnis ya. Nah, nah modal itu sendiri itu jenisnya banyak gitu kan. Bisa cash gitu kan. Bisa pinjaman atau hutang gitu kan. Jadi banyak. Jadi eh, salah satunya adalah saham. Nah, jadi kenapa salah? Karena modal itu istilahnya ketika disempitkan, kalau tadi pertanyaannya nomor sebelumnya apa ya? Ya memiliki makna lebih sempit itu benar ya. Tetapi karena di sini berasosiasi itu yang berhubungan ya teman-teman ya. Nah, modal itu ini tadi ya bisa kas, hutang dan saham gitu. Tapi kalau surat berharga itu eh, pengertian dari saham adalah surat berharga. Obligasi ini apa teman? Obligasi ini surat hutang ya. Nah, gitu. Dan kalau istilah akuntansinya perhitungan modal adalah sama dengan harta dikurangin hutang. Nah, harta dikurangin hutang. Itu definisi dari modal. Kalau dokumen ini eh, dia pengecoh aja teman-teman, tidak ada kaitannya. Emas juga pengecoh aja. Mungkin teman-teman akan terkecoh karena emas itu berharga, tetapi emas itu bukan surat berharga. Sesuatu yang berbeda. Seperti ya sama kayak surat berharga dengan mobil gitu kan. Mobil itu kan berharga juga, tetapi mobil bukan surat berharga. Lanjut, nomor 4. Ini lebih ke pengetahuan umum, teman-teman ya, dibanding dengan pemahaman umum. Karena PPU itu menggabungkan. A. Dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang tidak sebenarnya apa, teman-teman? Rumah kaca, gas rumah kaca. Jawabannya E ya, hijau. Karena hijau di sini bukan benar-benar hijau ya, teman-teman ya. Di sebelah sini nih. Hmm, masyarakat yang lebih hijau berarti bukan masyarakat yang warnanya hijau ya, tetapi masyarakat yang lebih mencintai atau lebih peduli terhadap lingkungan. Lingkungan.
Contoh lagi, ketika kita beli beli apa namanya, eh kita beli terus kita dapat plastik kertas, teman-teman biasanya ada tulisannya Go Green. Maksudnya plastik yang terbuat tas belanja yang terbuat dari kertas yang ada tulisannya Go Green itu bukan berarti menuju ke warna hijau, tetapi peduli lingkungan gitu. Silahkan nomor 5. Nggak apa-apa ya kalau emang salah, karena memang kita perlu latihan ya. Kalau untuk pengetahuan yang umum ya, pengetahuan umum ini banyak ya teman-teman. Ekonomi, akuntansi tadi, modal, korporasi, kesehatan gitu kan. Temanya sangat banyak sekali kalau pengetahuan umum. Politik juga. Kalau ini kan lingkungan ya ini. Di nomor 456 itu nanti lingkungan temanya. D. Oke, apa bedanya mitigasi? Mitigasi adalah artinya upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan resiko. Nah, emisi itu gas sisa atau sisa ya, emisi karbon, sisa karbon. Migrasi itu perpindahan, eh, burung bermigrasi, eh, lalu advokasi itu hukum ya, asosiasinya dengan hukum, gitu kan. Oke, clear. Kalau clear, lanjut ke soal terakhir. Kayaknya udah di-spill tadi ya soal terakhirnya. Berasosiasi itu berhubungan ya. Hubungannya apapun ya. Asosiasi, berhubungan. Ya, tadi kita belajar makna luas, makna sempit. Berasosiasi hubungan-hubungannya apa? Banyak. Apapun. Mitigasi biasanya sebab akibat ya. Mana ya tadi? Resiko. Nah, hubungannya apa? Ini adalah diatasi. Oh, sorry. Cara mengatasinya atau solusinya. Memitigasi resiko. Memitigasi resiko adalah upaya, ini serangkaian upaya untuk mengurangi resiko. Hubungannya apa? Hubungannya eh, lebih ke cara menanggulangi ya. Coba kita cek lagi yang di atas tadi hubungannya apa ya? Ada yang asosiasi lagi kan? Nah ini kan, hmm, ini lebih ke sinonim. Nah, saham dengan pengertian ya. Nah kalau ini mitigasi ini hubungannya adalah bagaimana untuk menyelesaikan atau resiko itu dianggap sebagai masalah ya. Ya, asosiasinya adalah bagaimana cara menyelesaikan resiko. Contoh, asosiasi lagi adalah banjir. Nah, berasosiasinya dengan apa tuh misalnya? Bagaimana cara menyelesaikan banjir dengan eh, pompa penyedot gitu. Jadi pompa itu berasosiasi dengan banjir atau lagi misalnya masalah bencana alamnya lagi misalnya selain eh, banjir adalah misalkan hmm, tanah longsor berarti asosiasinya adalah hutan gundul gitu kan misalnya. Jadi ada hubungan sebab akibat bisa apapun hubungannya gitu kan. Sebab akibat gitu kan sinonim gitu. Oke, di spill. Silahkan nomor 6. Makna bertingkat itu sama kayak ini ya.
Luas dan sempit ya teman-teman ya. Luas, sempit. Tapi dia boleh naik, boleh turun. Nah, jadi bertingkat itu dia boleh mengandung arti luas, mengandung arti yang lebih sempit. Ah, semua. Jadi industri itu teman-teman berkaitan dengan produksi. Industri itu adalah pabrik ya, ininya lain ya, yang setara ya, pabrik atau misalkan bisnis, perusahaan juga bisa. Misalnya industri batik, industri rumah tangga, industri sepatu, industri apa lagi teman-teman? Jenis industri. Industri migas gitu kan. Industri migas berarti eh, tingkatan bawahnya apa? Produksi. Tingkatan bawah lainnya apa? Pemasaran atau penjualan gitu. Kalau yang ini istilahnya apa ya? Pengecoh-pengecoh. Mungkin yang mirip ini ya, kreasi ekonomi karena kreasi memiliki kemiripan dengan produksi ya, membuat atau meng-create. Tetapi yang lebih tepat adalah produksi untuk definisinya. Kenapa yang A salah? Eh, karena ekonomi itu lebih ke secara definisi ya teman-teman ya. Ekonomi itu dia lebih secara definisi itu ekonomi itu lebih besar lagi dan bukan seperti bukan dan tidak tidak spesifik ke industri. Jadi kalau industri itu swasta, kalau ekonomi itu negara, teman-teman. Jadi ekonomi itu dalam pengertiannya itu adalah dia eh, dia adalah sistem di sebuah negara. Contohnya gimana ya untuk untuk menjelaskannya. Eh, Misalkan ekonomi sebuah negara itu bagus atau jelek gitu kan. Misalkan di Indonesia eh, karena ekonominya buruk maka kemiskinannya bertambah gitu kan. Misalnya lagi karena di Amerika ekonomi yang bagus menyebabkan warganya sejahtera gitu. Jadi ekonomi itu ekonomi itu lebih ke suatu sistem gitu. Dan tidak berkaitan dengan industri, teman-teman. Sebenarnya eh, berkaitan tetapi terlalu jauh gitu ya. Karena di sini kan kalau berasosiasi mungkin bisa gitu kan. Tetapi pun kalau asosiasi tetap kalau berasosiasi mungkin bisa ya. Tetapi karena di sini dia spesifik ya makna bertingkat ya. Bertingkat ya itu tadi menjadi luas atau menjadi sempit. Ya seperti perusahaan ke divisi atau hewan ke kucing atau tanaman ke padi gitu tadi. Jadi tingkatannya itu jelas gitu. Ini sudah soal terakhir, gimana teman-teman? Mungkin yang memang mengecoh ya soal-soal PPU yang terutama di bab makna ini eh, hubungan dan makna kata ini memang beberapa mengecoh. Jadi kita mau tidak tahu mau harus mengerti definisinya. Jadi kalau teman-teman cari misalnya ya kita cari definisi ekonomi itu dia adalah
suatu ilmu. Ekonomi itu seperti matematika, teman-teman ya, atau seperti fisika. Dia adalah sebuah ilmu, gitu. Jadi dia ilmu tentang ekonomi itu ya di sini ya. Bagaimana manusia bertahan hidup. Luas ya ilmu tentang bagaimana menciptakan eh, keuntungan itu ekonomi. Tuh. Tetapi kalau industri itu tadi industri kereta api, industri sepatu, dia akan lebih dekat dengan produksi. Oh, produksi sepatu, oh produksi kereta api gitu. Oke. Baik, ini adalah soal terakhir hari ini. Nah, nanti kita akan, oh di sini dijelaskan juga nih di pembahasannya di sini. Kita coba bersihkan. Nah, ekonomi mengacu pada bidang yang lebih luas, bukan langsung Oke, oke teman-teman. Oke, ini lebih ke kenapa jawaban lain salah ya. Oke teman-teman, kita sudah 6 soal. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan di-follow sosmed kita dan video ini akan kita upload di YouTube bersama dengan PDF-nya. Untuk soal yang kita bahas adalah soal asli yang kita jual di Shopee. Silahkan apabila membutuhkan, silahkan dibeli. Kita juga tersedia bimbel yang premium, yang ada pembahasan materinya juga. Silahkan apabila butuh bimbel, bisa menghubungi atau bisa langsung beli di website di Shopee juga, sesuai dengan kebutuhannya. Dan kelebihannya dari bimbel di tempat kita adalah harganya lebih murah, bukunya langsung kita kirim ke alamat, free tryout dan progres belajar. Sudah banyak yang diterima. Semoga teman-teman adalah satu di antara yang akan diterima di 2025 sehingga bisa muncul fotonya dan memberikan testimoni bagaimana belajar bersama Bimbel Bebas. Amin ya. Mungkin itu aja teman-teman. Thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.